Pada pertemuan kemarin, amalan-amalan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mendekati ajal, yaitu diantaranya beliau mengganti bacaan sujud dan rukuk beliau yang tadinya Subhan Rabbiyal A'la diganti menjadi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya, ini menjadi bacaan beliau. Dan itu terjadi setelah turunnya surat An-Nasr. Ya, setelah turun surat An-Nasr, beliau memperbanyak bacaan tersebut waktu rukuk dan sujud. Ya. Kemudian beliau juga i'tikaf di tahun terakhir beliau hidup, yang tadinya 10 hari terakhir Ramadan. Ramadan terakhir beliau menjadi 20 hari. Ini sudah kita bahas juga. Lalu yang ketiga, tasmi' Al-Quran atau khatam Al-Quran. Ya, biasanya Ramadan sebelumnya Nabi setor hafalan Al-Quran kepada Jibril itu 1 kali dalam 1 Ramadan. Akan tetapi di Ramadan terakhirnya Nabi, beliau setor hafalan kepada Jibril sebanyak 2 kali. Lalu amalan yang ketiga yang menunjukkan ajal Nabi semakin dekat yang menunjukkan ajal Nabi semakin dekat, yaitu ketika Nabi SAW memperbanyak doa khusus ketika di rumahnya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah pernah ditanya, "Ya Ummi Salamah, ma du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitiki?" Wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling banyak dibaca Nabi di rumahmu? Apa jawab Ummu Salamah? Apa doanya? Ayo, pelajaran pekan lalu. Kok udah lupa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya kan? Ini sudah 4 kan kita bahas pekan kemarin. Ya, 4 amalan yang menunjukkan ajal Nabi sudah semakin dekat. Sudah 4. Ya, masih ada 2 lagi. Ya. Jadi yang keempat adalah Nabi memperbanyak doa agar beliau tetap istiqamah di atas Islam dan sunnah. Padahal beliau adalah pembawa risalah Islam dan sunnah. Ya, namun beliau tetap meminta keteguhan hati. Ya. Yang kelima, yaitu Nabi SAW sepulang haji wada, beliau salat dan mendoakan syuhada Uhud. Ya, sepulang haji wada, beliau tiba di kota Madinah. Karena di antara sunnah pulang dari safar apa? Apa sunnah pulang dari safar? Mampir dulu ke masjid yang paling dekat, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu yang Nabi lakukan. Habis safar dari Mekah, mengerjakan haji wada, kemudian pulang ke Madinah. Sebelum kembali ke rumah, beliau mampir dulu ke masjid. Setelah itu beliau apa? Mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai wujud syukur telah selamat sampai di rumah. Ya, selamat selama perjalanan sampai di rumah. Kemudian setelah itu, ya, beliau ke makam Uhud. Ya, syuhada Uhud. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Kita bacakan hadisnya.
dari Uqbah dari Abul Khair, dari Uqbah, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fasalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Sepulang Nabi dari Haji Wada, Nabi mampir ke Masjid Nabawi untuk salat 2 rakaat. Kemudian Nabi berdoa untuk para syuhada perang Uhud. Bahkan Nabi sebelum berdoa itu Nabi mengerjakan solat jenazah untuk para syuhada Uhud. Nah, di sini menjadi dalil bagi para ulama boleh mensolatkan jenazah 2 kali. Boleh. Karena dari kisah ini Nabi mensolatkan sekali lagi syuhada Uhud, padahal dulu ketika dimakamkan setelah perang Uhud, Nabi mensolatkan mereka. Ya, ini menjadi dalil bahwa boleh kok kita solat jenazahnya 2 kali atau lebih. Namun bukan menjadi kebiasaan. Artinya sekali-kali boleh. Ya, dalam mereka menunjukkan ini juga termasuk sunnah Nabi, meskipun sunnah Nabi yang jarang dilakukan, gitu ya. Tapi ingat, sekali lagi, tidak menjadi apa? Kebiasaan. Setelah itu beliau menuju mimbar dan bersabda, ya. Summan sarafa ilal mimbar faqala. Beliau menuju mimbar kemudian bersabda, inni faratul lakum. Kata Nabi, aku akan mendahului kalian untuk sampai di telaga, yaitu Al-Kautsar. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi yang meringankan untuk kalian. Itu Nabi berbicara kepada para sahabat. Wa inni la anzuru ila haudil an, dan sungguh demi Allah, sekarang ini tempat aku berdiri, aku sudah melihat telagaku Al-Kautsar. Padahal kita tahu telaga Al-Kautsar adanya di mana? Di mana? Di 2 tempat. Yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua ya di surga lah. Mau di mana lagi, ya kan? Di surga. Ya. Padahal Nabi ketika bersabda itu, Nabi sedang berada di bumi, di dunia. Tapi sudah Allah tampakkan, sudah Allah perlihatkan. Kata Nabi apa? Sungguh, lihat, aku sudah melihat, ya, haudku, telagaku Al-Kautsar sudah dilihatkan oleh Allah kepadaku hari ini, dari sini. Wa inni a'titu mafatiha khazainil ard au mafatihal ard, dan sungguh demi Allah telah diberikan kepadaku kunci-kunci kekayaan bumi. Wa inni wallahi, dan sungguh demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir kalian akan berbuat syirik setelahku nanti. Ini ungkapan Nabi kepada para sahabat. Ya, aku demi Allah tidak khawatir kalau aku wafat kalian akan kembali berbuat syirik kepada Allah. Ini bukti apa? Tarbiyah Nabi kepada para sahabat, masalah akidah, masalah iman sudah selesai. Masalah tauhid sudah selesai. Artinya Nabi sudah menjamin keimanan para sahabat, mereka tidak akan lagi jatuh ke dalam perbuatan syirik, itu menyembah berhala. Walakinni, akan tetapi, akhafu alaikum, yang aku takutkan bagi kalian adalah antanafasu fiha, yaitu kalian saling memperebutkan dunia yang kuncinya telah diberikan kepada aku ini.
Dan ternyata sabda Nabi ini benar. Dan pasti benar, ya kan? Shadiqul masduq. Sepeninggal Nabi, ya, para sahabat, para tabi'in, gitu ya. Mereka tidak lagi jatuh ke dalam perbuatan syirkul akbar, yaitu menyembah selain Allah. Akan tetapi ketika para sahabat sebahagian mereka masih hidup, meskipun yang tersisa hanya sedikit, mulailah waktu itu kaum muslimin saling memperebutkan dunia. Yang ini yang Nabi takutkan. Ya, ini tanda yang atau amal Nabi yang kelima yang menunjukkan Nabi sebentar lagi akan wafat, karena Nabi secara khusus mensolatkan syuhada Uhud untuk yang kedua kalinya, mendoakan mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Ini seolah-olah menjadi pertanda bahwa aku akan menyusul kalian, wahai syuhada Uhud, ya. Kemudian amalan yang keenam yang menunjukkan sekali lagi bahwa ajal beliau sudah semakin dekat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muwaihibah, ya, Abu Muwaihibah, salah satu budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Amira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya ala ahli al-baqi'. Satu malam Nabi mengajakku untuk keluar bersama beliau menuju pemakaman Baqi. Ya, Bapak Ibu, kalau umroh, ya, biasanya salah satu itinerarinya adalah begitu sampai di Madinah, ya, pasti besok subuhnya ziarah ke makam Baqi, biasanya seperti itu. Namun perlu diingat, yang boleh ziarah ke makam Baqi hanya jamaah laki-laki, ya. Sebab Arab Saudi membuat peraturan wanita tidak boleh ziarah ke makam Baqi. Loh Ustaz, bukankah Nabi sudah mengizinkan para wanita untuk ziarah? Betul. Tapi kenapa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberlakukan peraturan wanita nggak boleh ziarah ke makam Baqi? Ada yang tahu? Kenapa yuk? Karena secara umum wanita lebih mudah histeris, ya. Secara umum kaum wanita lebih mudah apa? Histeris. Apalagi kalau mereka berkumpul dalam jumlah yang banyak, rombongan emak-emak begitu, masuk ke makam Baqi, melihat pemakaman para sahabat, pemakaman kaum muslimin yang demikian luas, lalu histeris. Dikhawatirkan mereka nanti berbuat apa namanya? Niyahah, meratap. Ya. Sementara meratap adalah tradisi jahiliyah. Nah, dilarang, makanya kaum wanita dilarang. Yang kedua, lebih sulit mengatur wanita. Sebab asyar kan laki-laki nih, ya. Ketika wanita-wanita ini histeris, dikhawatirkan apa? Kebawa perasaan. Apa namanya? Berjalan bukan trotoar ya, apa namanya? Pedestrian, ya trotoar juga ya. Jalur pejalan kaki. Dilompati terus malah ke makam-makam. Ini dikhawatirkan. Jadi Arab Saudi berperaturan seperti itu. Nah, masalahnya pernah kejadian, tapi bukan saya yang mengalami.
rekan saya, beliau lupa mengingatkan, bukan memberitahu sudah, tapi mengingatkan kembali. Mungkin ibu ini ketika manasik nggak mudeng gitu, atau nggak dengarkan, atau pas dengarkan manasik tidur gitu ya. Sebenarnya ketika manasik sudah diberitahu oleh tim bahwa untuk ziarah makam baki hanya jamaah laki-laki, wanita nanti silakan ibadah mandiri di masjid. Mungkin ibu ini nggak dengar, lupa atau gimana, dia marah-marah di grup, lagi marah-marahnya di grup WhatsApp gitu ya. Gimana toh ini travelnya, gimana toh ini Ustaz pembimbingnya, masa saya nggak diizinin ikut ziarah ke makam baki. Ustaznya karena lagi fokus ngurusin jamaah yang ziarah ke makam baki kan nggak respon di grup ya kan. Nah, ibu itu umroh sendiri ya, nggak sama anaknya. Anaknya kan tahu, udah, anaknya kemudian nelpon pihak travel. Gimana travel ini? Gak mau akomodir apa? Macam-macam. Nah, inilah akibatnya ya, nggak memperhatikan ketika manasik. Akhirnya setelah dijelaskan baru mudeng. Tapi kan situasi sudah kacau duluan. Ibu ini marah-marah di kamar hotel. Sepulang dari ziarah, ibunya cegat ustadznya. Bu, bukan kami yang tidak membolehkan, tapi ini peraturan, yang membuat peraturan adalah kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau ibu tetap ngeyel mau ke sana, ya monggo, tapi resiko ditanggung sendiri. Kenapa? Ditangkap nanti. Ditangkap. Jadi di sana, di negara Saudi kan tauhid benar-benar dijaga. Ya. Nah, itu pelanggaran berat loh itu. Masalah kuburan tuh pelanggaran berat. Bisa-bisa nanti dideportasi, di blacklist, nggak boleh umroh lagi. Ya. Nah, ini. Jadi wanita tidak ziarah ke makam baki, ya. Kemudian fasalla alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salasa marrah. Ya. Nabi kemudian mendoakan mereka pada waktu malam sebanyak 3 malam berturut-turut. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, di malam yang kedua Nabi berkata kepada Abu Muhaibah, "Ya Abi Muhaibah, ya, berikanlah pelana kendaraanku." Ya, pelana bighal beliau. Lalu beliau naik bighal beliau dan saya berjalan di belakang beliau sampailah ke pemakaman baki. Lalu beliau turun dari tunggangannya, kemudian beliau berdiri di tengah-tengah makam para sahabat itu. Lalu beliau bersabda, faqala alaihim, Nabi bersabda kepada mereka, ma antum fihi mimma fihin nas. Sungguh kalian sudah tenang di situ. Ya, sungguh kalian sudah tenang di situ. Tidak sebagaimana kami atatunal fitnan. Sementara orang-orang yang masih hidup di tengah-tengah kami ini nanti akan ditimpa fitnah, yaitu ujian agama. Kaqita'il laili, sebagaimana gelapnya malam ini. Ya, jadi Nabi menghibur para sahabat yang sudah dimakamkan di Baqi, kalian sudah tenang, sudah selamat. Selamat dari apa? Selamat dari fitnah dunia, atau fitnah dunia, yaitu bencana agama karena berebut masalah dunia. Adapun yang masih hidup di sini, itu para sahabat yang masih hidup masih terancam, ya, masih berpotensi terkena fitnah dunia. Thumma raja'a, kemudian Nabi kembali ke rumah. Faqala, ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni khayyartu mafatiha ma yuftahu ala ummati min ba'di wal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, sungguh
aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia yang akan dibuka untukku dan umat setelahku. Aku pun diberikan kunci surga. Lalu beliau berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, ya, umatku akan jatuh ke dalam fitnah dunia, itu berebut masalah dunia. Dan setelah itu Nabi 7 hari kemudian wafat. Ya, jadi setelah ziarah ke makam apa? Baqi, 7 hari kemudian Nabi wafat. Ya. Dan sebenarnya ketika Nabi ziarah ke makam Baqi ini, Nabi sudah dalam keadaan sakit. Ya, sakit. Jadi makanya Nabi kan ke makam Baqi dari rumah nggak jalan kaki tapi naik birol karena sudah lemah begitu ya. Di akhir Safar, yaitu tanggal 28 Safar, Nabi mulai sakit, dan itu terus semakin parah sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 28 Safar, 29 Safar, kemudian tambah 12 Rabiul Awal. Berarti Nabi sakit selama 14 hari ya, 2 minggu. Awal sakit Nabi seperti apa? Jadi awal sakit yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau merasakan sakit kepala yang demikian berat, ya, sakit kepala yang demikian parah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwa tatkala Nabi selesai memakamkan seorang sahabat di pemakaman Baqi, dan waktu itu beliau belum merasakan sakit ya, tapi selesai memakamkan mulai beliau merasakan pusing luar biasa. Maka beliau pun pulang ke rumahnya Aisyah, ya, pulang. Begitu Nabi sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang pusing juga. Begitu Nabi sampai rumah, apa kata Aisyah? Rasulullah, kepala saya kok, apa bahasa Jawanya? Kliang-kliang. Ah ya, kliang-kliang gitu ya. Wah Rasulullah, kepala saya kok rasanya kliang-kliang mana? Puyeng, pusing banget. Kata Nabi, demi Allah Aisyah, kepalaku lebih pusing. Artinya puyeng yang aku rasakan jauh lebih berat daripada dirimu. Karena apa? Karena Nabi kalau sakit pasti lebih berat daripada orang lain. Ya, para nabi kalau sakit pasti lebih berat daripada umatnya, sudah pasti itu. Nah, sungguh Aisyah, yang aku rasakan lebih daripada apa yang engkau rasakan. Kata Aisyah, iyakah Nabi? Kau sakit kepala juga sebagaimana diriku? Lalu Nabi berkata, ya, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kalau kau sakit banget, Nabi kan sudah sepuh waktu itu ya, sudah tua, sudah 60-an, sudah beruban. Apa kata Aisyah? Rasulullah, semoga istilahnya jangan terlalu parah sakitnya, aku khawatir kau kenapa-kenapa gitu ya. Lalu Nabi berkata, bukankah kau juga sakit? Aku juga khawatir kau kenapa-kenapa. Namun wahai Aisyah, demi Allah, apa salahnya engkau yang meninggal duluan daripada diriku? Berani gitu ngomong Pak sama ibu? Suami istri sakit gitu, sama-sama puyeng. Terus suami ngomong, gak apa-apa bu, kalau kamu yang meninggal duluan tak urus jenazahmu. Nabi begitu kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa salahnya engkau yang meninggal duluan daripada aku? Nanti aku yang memandikan jenazahmu, aku yang mengkafankan dirimu, aku yang menjadi imam sholat jenazahmu, dan aku yang membawamu ke liang lahat. Apa salahnya wahai Aisyah? Ya, di sini Nabi hendak menunjukkan bahwa tentu kebahagiaan seorang muslim, kurang bahagia apa coba seorang muslim wafat yang memandikan jenazah ada Rasulullah, imam sholat jenazahnya ada Rasulullah, yang mengkafarkannya Rasulullah, yang mengantarkan jenazah adalah Rasulullah, kan senang banget gitu. Itu maksud Nabi. Tapi Aisyah salah tangkap. Apa kata Aisyah?
Kalau itu yang terjadi wahai Nabi, artinya kalau aku yang mati duluan daripada engkau, maka setelah engkau memakamkan jenazahku, pasti engkau kembali pulang ke rumah sini dengan istrimu yang lain. Padahal maksud Nabi kan memberi hiburan gitu loh. Ya, kalau engkau meninggal duluan, kan aku yang ngurus jenazahnya. Kurang bahagia apa coba? Tapi Aisyah mikirnya lain. Lah kalau saya yang mati duluan, nanti setelah saya dimakamkan, engkau tinggal sama istri yang lain di rumahku ini. Cemburu Aisyah. Maka Nabi kemudian tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Mustafa karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, ada bab khusus tentang ketawa Nabi. Dan semua hadis-hadis di kitab tersebut yang merangkum tentang sifat ketawa Nabi, paling mentok ketawa Nabi itu adalah sampai terlihat gigi geraham beliau. Namun dengan catatan, bukan suara ngakak, kakak. Bukan sampai ketawa yang WK itu. Tertawanya Nabi itu maksudnya senyum lebar, ya. Lalu sampai terlihat apa? Gitu. Kalau kita ketawakan sampai tekaknya kelihatan, ya, sampai batang tenggorokan kelihatan, kan? Itu makruh, dibenci. Ya, Nabi tidak seperti itu ketawanya. Nah, lalu Nabi pun tertawa, ya. Dari sini, ya, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Sekali lagi, ini menunjukkan tanda-tanda ajal Nabi sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi mengkaitkannya dengan kematian. Ya, karena Nabi mengkaitkannya dengan kematian. Oh Aisyah, nggak ada salahnya kau mati duluan. Aku yang mati duluan atau kau mati duluan sama aja sebenarnya. Kalaupun kau yang wafat duluan, ya sudah aku yang mengurus jenazahmu. Nah, ini Nabi mulai menyebut-nyebut masalah apa? Kematian. Makanya sebagian para ulama mengatakan jika ada saudaramu, ya, yang di luar kebiasaannya gitu ya, tiba-tiba nyeletuk tentang kematian, menyebutkan tentang kematian, itu bisa jadi salah satu tanda, ya, bahwa ajal dia sudah dekat. Entah itu dalam bentuk apa namanya, status WhatsApp gitu ya, atau halaman medsosnya. Biasanya ya mungkin postingannya selama ini postingan nasihat, tapi biasa-biasa aja. Tapi entah kenapa pada hari itu dia posting tentang husnul khotimah, tentang apa. Ini bisa jadi tanda-tanda. Bisa jadi loh ya, bukan memastikan, bisa jadi. Faedah kedua, di sini Nabi belum sakit terlalu parah. Buktinya apa? Masih bisa mencandai Aisyah. Faedah yang ketiga dari kisah ini menunjukkan Aisyah adalah wanita yang sangat cemburu. Padahal ngapain lagi cemburu ya, kan sudah wafat. Tapi Aisyah masih cemburu. Sudah wafat aja masih cemburu katanya Aisyah. Luar biasa. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Setelah Nabi mengucapkan itu kepada Aisyah, Nabi kemudian jatuh sakit. Ya, Nabi kemudian jatuh sakit. Namun, meskipun Nabi sejak hari itu sakit, Nabi SAW tetap berupaya berbuat adil di antara istri-istri beliau. Terutama dalam hal apa? Dalam hal jatah mabit bermalam. Padahal Nabi waktu itu keadaannya sudah sakit, dan makin hari kan sakitnya Nabi tambah apa? Tambah parah, tambah berat. Namun dikisahkan bahwa sampai hari yang ke-11 Nabi sakit, Nabi masih menggilir jatah bermalam istri-istri beliau, dan baru berhenti ketika di rumahnya Maimunah, istri Nabi yang terakhir, istri yang ke-11. Ya. Adapun sebelum itu Nabi menggilir. Ya, di rumah Aisyah, di rumahnya Hafsah, rumahnya Juwairiyah, ya, terus Ramlah Ummu Habibah, ya, Zainab bintu Jahsy, dan seterusnya, digilir. Meskipun beliau sedang
sakit. Beliau berusaha untuk tetap adil. Makanya ini menjadi peringatan ya bagi para laki-laki yang berpoligami, ya, yang enggak usah. Ya. Bahwa Nabi aja ketika sakit loh ini ya, tetap berupaya berbuat adil padahal sakit. Maka sungguh aneh kalau ada pelaku poligami ya yang dalam keadaan sehat walafiat, badannya segar bugar, lalu tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Ini termasuk dosa besar loh, al-kabair. Bahkan Nabi SAW mengancam ya lewat sabda beliau, "Man kanat lahu imra'atani," barang siapa yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, lalu lebih condong kepada salah satu istri, jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan badannya oleng, miring gini, nggak seimbang. Jenengan coba berdiri nanti, jangan sekarang ya, pulang sholat coba berdiri satu kaki terus miring, gimana rasanya? Coba bertahan 30 detik lah, pasti nggak kuat. Itulah azab, siksaan bagi seorang suami yang zalim kepada istri yang lain karena mengutamakan istri yang lain. Sesoleh apapun dia, sepintar apapun dia, kalau dia berbuat zalim kepada istrinya, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan miring. Makanya Allah mempersyaratkan poligami itu syaratnya apa? Adil. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, "Wala in tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail." Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil kepada istrimu dalam masalah cinta, walaupun kamu ingin berupaya. Namun janganlah kamu berbuat tidak adil dalam masalah nafkah. Di antara nafkah itu masalah mabit, ya, jatah bermalam. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, katanya tentang hukum nikah ya kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dibolehkan bagi kalian para lelaki menikahi wanita 2 atau 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, gue si jiwai lebih selamat. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, ya, jika seorang suami sudah tercukupkan dengan satu orang istri, itu lebih utama bagi dia. Itu lebih afdal bagi dia. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki memutuskan poligami, berarti tanggung jawabnya di akhirat lebih besar. Apalagi kalau ternyata dia tidak berbuat adil, dan biasanya yang terzalimi adalah istri tua. Padahal istri pertama atau istri tua, dia menemani suami dari bawah, menerima suami sebelum suaminya belum jadi siapa-siapa, membersamai perjuangan suami berdarah-darah, siang jadi malam, malam jadi siang, memberikan anak kepada suami, lalu suami condong kepada istri baru yang lebih muda. Suami yang seperti ini suami yang zalim. Dan orang yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini, kelak di hari kiamat dibangkitkan Allah badannya oleng. Namun perlu diingat, adil di sini sekali lagi masalah nafkah, nafkah lahir maupun nafkah batin. Adapun masalah cinta, mohon maaf saya berbicara ini bukan dalam rangka niat untuk melakukan. Ini perlu saya klarifikasi dulu. Jangan-jangan motor saya digembosi sama emak-emak, Ustaz ngopo toh bahas kui. Tidak ada. Tapi ini saya sampaikan kebetulan temanya itu, loh. Ya. Yang diperintahkan adil adalah masalah nafkah, mabit,
rumah, tempat tinggal, kendaraan, pendidikan anak, makan sehari-hari dan semisalnya. Itu wajib adil. Pertanyaan saya, apa definisi adil? Nah, apa definisi adil? Yang bisa jawab ini insya Allah bakal melaksanakan ini. Hati-hati Bu, ada nggak suami yang jawab nih Bu? Apa definisi adil? Sesuai pada tempatnya, itulah adil. Bukan sama rata. Jadi kalau istri pertama punya anak 4, mondok 2, SD 1, PAUD 1. Istri kedua anak 1, TK. Istri ketiga belum punya anak, baru nikah. Apakah disamaratakan nafkah uangnya? Ya enggak dong. Karena adil itu sesuai sama kondisi gitu loh. Itu adil. Ya. Yang tidak bisa kita berbuat adalah masalah hati, masalah cinta. Nabi aja nggak mampu. Nabi kan ditanya, siapa yang paling kau cintai wa Rasulullah? Kata Nabi, Abu Bakar. Oh, bukan itu maksud kami, dari kalangan wanita. Kata Nabi, Aisyah. Lah itu. Tapi kecintaan Nabi kepada Aisyah tidak membuat Nabi menzalimi istri yang lain. Maka jika ada seorang suami yang karena dorongan cintanya dia menzalimi istri yang lebih banyak berkorban, yang sudah menemani perjuangan dari awal, lalu condong kepada istri baru, siapa teladannya kalau begitu? Siapa contohnya? Rasulullah aja nggak begitu. Mengaku ahlus sunnah tapi zalim kepada istri, ini bukan perilakunya ahlus sunnah. Mas sekali lagi, ya, keadilan hati tidak bisa diatur, tidak bisa. Ustadz, saya sepertinya sulit. Ya udah satu aja. Ya. Jadikan itu sebagai wacana di cakruan aja, Pak. Bapak-bapak ini kalau udah ngumpul bahasan itu tok. Tapi tenang aja Bu, saya kasih tahu Bu ya, ini rahasia kami laki-laki, tapi nggak apa-apa saya bocorkan kepada ibu-ibu. Nek Bapak bahas itu tok di cakroan, yakinlah nggak akan melakukan. Nggak akan melakukan. Kenapa? Karena orang yang banyak ngomong biasanya nggak bisa melakukan itu. Tapi hati-hati ketika suami ibu pendiam. Diam-diam menghanyutkan. Enggak. Baik. Tidak mau saya lanjutkan materi itu, saya khawatir nanti. Namun setelah melemahnya tubuh Nabi, dan itu terjadi di rumahnya Maimunah, Nabi nggak bisa lagi jalan. Nah, Nabi nggak bisa lagi apa? Jalan sendiri. Nabi stagnan di rumahnya Maimunah, udah lemes. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi kemudian meminta izin kepada istri-istri yang lain. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad ya, bahwa Ibunda Aisyah bercerita, ketika sakit Nabi tambah berat, dan waktu itu wahwa fi baitin Maimunah, dan waktu itu Nabi di rumahnya Maimunah. Nabi minta izin kepada istri yang lain, boleh enggak aku ditempatkan dan dirawat di rumahnya Aisyah? Maka seluruh istri Nabi waktu itu setuju, ridho, enggak apa-apa Nabi, engkau di rumahnya Aisyah. Ya, barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.